Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobaran api semangat perjuangan boleh membesar dan mengecil, tapi jangan dibiarkan padam. Menjawab salam boleh terdengar atau tidak, tapi jangan sampai kelupaan. Pemuda laksana aliran air yang menjadi sumber peradaban. Ilmu seorang pemuda laksana lintasan air yang mengarahkan peradaban. Dan seluruh unit peradaban laksana organisme yang membuat air berperan dalam kehidupan. Sebentar lagi hari Sumpah Pemuda. Kenakalan remaja masih menjadi masalah utama. Carut-marutnya negara membuat rakyat Indonesia ingin cepat sejahtera. Pemuda yang pasif didorong untuk aktif dengan orientasi masa depan yang abstrak abis. Bagaimanapun juga, cita-cita Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 45 perlu kita capai bersama. Dan pemudalah yang menjadi pilot utama. Sayangnya, apa kalian para orang tua bisa berharap kepada kita para pemuda? Hei pemuda, rintangan kita jauh lebih besar daripada mereka. Tapi tak mengapa, Allah bersama kita. Menurutmu untuk apa kita diciptakan? Diciptakan di negeri yang bila sejahtera, maka akan menjadi peradaban terbaik di dunia. Potensi alam dan kewibawaan Indonesia telah diakui banyak negara. Filosofi kehidupan dari berbagai bangsa yang jumlahnya ribuan menjadi hal yang diapresiasi banyak negeri. Menurutmu, untuk apa Allah melahirkan kita di sini? Untuk menyaksikan orang asing mengeksploitasi potensi negeri ini? Untuk sekedar berperang dengan sesama pejuang negeri? Atau untuk menjadi konsumen yang diperdaya layaknya anjing yang dilempari tulang ke dalam jurang? Apa umurmu sudah 15 tahun? Jika sudah, selamat. Anda sudah menjadi seorang pemuda. Terpaksa atau tidak, kita sudah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab membela negara. Tak ada kata, aku tak bisa apa-apa. Tak ada kata, hidupku ya santai saja. Tak ada kata, aku tak perlu berperan dalam negara. Kita pasti berperan dan bisa lebih berperan dalam negara. Tak perlu semua menjadi presiden, tak perlu semua menjadi DPR atau MPR, tak perlu semua menjadi bidan atau dosen. Yang kita perlukan adalah kesadaran berperan dan kesadaran bisa lebih berperan. Mohon maaf, tukang sampah, tukang parkir, tukang cukur, mereka adalah orang-orang penting. Jika mereka sadar kalau mereka berperan dan bisa lebih berperan, apa yang akan terjadi wahai kawan-kawan? Jawab di kolom komentar. Jangan bilang orang bucin, orang suka main game, ataupun kaum rebahan dan yang lainnya adalah orang yang tak berperan. Hei orang-orang bucin, sadarlah kalian berperan dan bisa lebih berperan. Ciptakanlah filosofi kehidupan dengan bau kebucinan. Karena hidup tak bisa berjalan tanpa cinta. Bahkan pengikat Indonesia pun adalah cinta. Wahai orang-orang yang suka bermain game, sadarlah kalian berperan dan bisa lebih berperan. Implementasikan strategi di game dalam kehidupan. Dan bergeraklah dari dunia maya ke dunia nyata. Para kaum rebahan, sadarlah kalian berperan dan bisa lebih berperan. Kalian adalah pemuda penuh energi yang sedang menghemat energi.
Sekarang bantulah kami yang sedang berdedikasi untuk kemerdekaan negeri. Begitupun dengan yang lainnya yang dianggap tak berperan dalam negara. Sadarlah, kalian berperan dan bisa lebih berperan dalam negara selama kalian merasa kalau kalian adalah pemuda. Mengubah mindset itu semudah mengklik tombol like, bukan? Dan sekarang saya berbicara kepada kalian yang sedang berjuang. Jangan terlalu optimis jika kalian individualis dan egois. Nyatanya kalian utopis. Ketika dihadapi hal yang realistis, kalian hanya bisa menangis. Marilah kita berjuang bersama. Tak ada kata aku lebih dari dia. Kita tak hanya berkompetisi, tapi kita juga harus berkolaborasi. Dan percumalah orasi ini yang berapi-api jika tak ada aksi nyata setelahnya. Maka marilah kita berkumpul dan berjuang bersama. Tentunya melalui online dulu saja. Kita bisa mengubah yang online menjadi semaksimal yang offline, bukan? Karena kita adalah generasi digital yang solutif, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan hal yang inovatif. Tuhan yang Maha Esa, Maha Mengetahui, berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika nab'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Telah kami ceritakan kepada Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka para pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Marilah kita mengeksplorasi dengan berani sembari memegang ayat ini. Kuatkan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan kepada Tuhan, agar apapun yang kita lakukan tidak membuat kita tersesat di jalan. Jangan takut bersalah, karena dengan salahlah benar itu jadi ada. Selama kita ingin bermuhasabah, insya Allah masa depan kita selalu cerah. Dan sekarang angkatlah tangan kalian, hadapkan telapaknya kepada muka, sambil bertanya, aku ini siapa? Lalu kepalkanlah dan katakanlah, aku adalah seorang pemuda. Generasi sebelumku dan sesudahku bergantung padaku. Jika sudah, jawablah pertanyaan ini. Apa yang bisa dan harus kulakukan sekarang? Aku Haidar, satu dari sekian juta harapan bangsa. Kalau kamu